Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Al-Najib, Magister Filsafat Islam, dapat kandidat Dr. Sunan Kalijogo Yogyakarta. Mudah-mudahan tidak lama sebentar lagi para Bismillah. Lalu nanti menuju Gus ya harus ada kata-kata mudah, karena ngajur itu belum ada dokter yang banyak dokter. Ngajur Jombang sudah banyak yang mengajak, ada Dokter Abdul Malik, itu ketua PDN Kabupaten Jombang, itu dokter ilmu peternakan. Ngajur belum ada satu pun yang dokter, yang banyak S2, magister saja, profesor apalagi. Tapi kalangan NU itu banyak sekali yang sudah dokter. Dari tanggung jawab Unbuh ya, Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta dan Jakarta yang lain, merekrut kader-kader muda agar segera pada dokter. Saya dulu ingat bahwa BP Muhammadiyah punya 1000 program 1000 dokter. Nah ini sudah muncul Pak Aidil Najib, mudah-mudahan yang lain menyusul, terutama yang muda-muda. Nah, hadirin sekalian, jamaah pengajian rahmatullah, tema yang kita angkat hari ini adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dalam Islam. Kalau kita baca buku karangan Dr. Handes Haji Imam Bamawi itu dalam buku Akhlak, bahwa manusia itu diciptakan dalam dua hal, fisik dan non-fisik. Nah, yang menarik itu yang non-fisik itu ada 4 macam. Ada yang namanya jiwa, ruh, nafsu, akal. Nah, ini yang nanti akan kita kupas adalah yang bagian an-nafs, bagian jiwa. Baik, kita mulai kajian ini nanti mulai hari ini jam ini pukul 6 sampai pukul 7 kajian tazkiyatun nafs, penelitian dalam Islam, kemudian dialog 15 menit, lalu istirahat, nanti dilanjutkan berbuka di rumah masing-masing. Kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Al-Najib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal Islam wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para kiai,
Kiai, para ustaz-ustazah yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin pengajian Fajar Imani. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan, sehingga atas kehendaknya pula kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di dalam majelis yang insya Allah berbarokah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini membawa kebaikan bagi diri kita serta keluarga kita, sekaligus dicatat oleh Allah sebagai amal soleh di bulan suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang terhormat, sebelum saya menjelaskan apa itu tazkiyatun nafs berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Dalam ilmu balaghah, harapan itu ada dua. Pertama, taroji, harapan yang dapat diwujudkan. Lafaz yang digunakan adalah la'alla, mudah-mudahan. Dengan demikian Allah menjadikan mendesain puasa yang sedang kita lakukan itu tujuannya adalah semoga kita bisa bertakwa kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam ilmu balaghah ada harapan yang tidak mungkin terwujud, namanya tamani. Biasanya lafaz yang digunakan adalah laita. Ini kisahnya Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia datang hamil sudah besar, mau melahirkan, dia bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Mudah-mudahan saya mati sebelum melahirkan, kata ibunda Siti, ibunda Nabi Isa. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya sesuatu yang dilupakan. Wanita, ini harapan yang tidak mungkin bisa diwujudkan, namanya tamani. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, lalu apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu bagian proses penyucian diri kita. Kenapa diri kita disucikan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Khalid, pembahasan tentang jiwa itu masuk dalam pembahasan ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu dimensi kebatinan dalam Islam batin. Karena manusia kita ini selain jasmani juga ada yang batin. Ada ruh, ada jiwa, ada akal. Bagaimana Muhammadiyah mensikapinya? Kalau bagi Muhammadiyah, seringkali kita dengar bahwa tasawuf itu sesuatu yang bid'ah. Karena mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah Muhammadiyah tidak bertasawuf? Kalau Bapak Ibu hadirin yang terhormat, baca tentang sejarah Muhammadiyah, ada namanya Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu punya buku tentang tasawuf, namanya Ihsan. Jadi tasawuf Muhammadiyah itu adalah tasawuf ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada orang lain.
Jadi inti tasawuf Muhammadiyah itu terletak pada akhlak. Ada lagi tokoh Muhammadiyah yang banyak menulis, namanya Buya Hamka, punya buku namanya Tasawuf Modern. Apa itu tasawuf modern? Tasawuf modern itu harus dilandaskan, kata Buya Hamka, terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang aneh-aneh. Tidak Imam Mahdi sudah datang, Imam Mahdi datang, kemudian bayat, torekat dan yang lain-lain. Jadi tasawuf itu harus, kata Buya Hamka, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena itulah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, ada seorang peneliti asing, orang Jepang namanya Mitsuo Nakamura, datang ke sebuah muktamar Muhammadiyah tahun 70-an. Ia meneliti tasawuf Muhammadiyah itu apa sih? Intinya persis sebagaimana yang disampaikan Ki Bagus Hadikusumo dan Buya Hamka. Tasawuf Muhammadiyah itu intinya adalah akhlak mulia. Itu tasawufnya Muhammadiyah. Lalu apa hubungannya dengan materi tazkiyatun nafs? Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu fitrah? Fitrah itu berasal dari bahasa Arab fatara, punya banyak makna. Ada artinya menciptakan, membelah, membuka, serta menjadikan. Kalau kita berbuka, memberi buka kepada orang yang berpuasa, namanya aftar. Kalau Allah fatara, berarti Allah menciptakan kita, menjadikan kita. Itu namanya fitrah. Lalu dalam kamus Munjid disebutkan bahwa fitrah itu al-ibtida wal ikhtira. Proses bagaimana manusia kita ini diciptakan oleh Allah serta membawa sifat yang asli, pakai shot, asli. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan kita membawa sifat yang asli kita, yang sebetulnya tidak pernah berubah dalam diri kita, karakter asli kita dalam diri kita sebagai manusia. Lalu menurut Ibnu Taimiyah itu adalah inspirasi Muhammadiyah dalam slogan Ar-Ruju ilal Quran wal Hadis. Ia adalah ulama kelahiran abad ke-12 Masehi yang melihat umat Islam terbelakang begitu betul. Kemudian dia ingin bagaimana umat Islam itu ar-ruju ilal Quran wal Hadis, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dan ini salah satu inspirasi Muhammadiyah dalam gerakan dan amal usahanya. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah itu ada dua. Fitrah munazzalah. Apa itu fitrah munazzalah? Fitrah munazzalah itu adalah fitrah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Berupa apa? Berupa agama.
berubah syariat Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Dengan demikian agama itu adalah fitrah. Fitrah. Agama Islam itu fitrah. Agama Islam itu fitrah. Sesuai dengan fitrah kita. Contoh pernikahan. Contoh konsepnya tentang Tuhan yang Esa, Tauhid. Itu sesuai dengan fitrah kita, munazzah yang diturunkan. Bahkan agama sendiri itu disebut dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat itu jalan menuju sumber air. Dan setiap agama dan agama Islam itu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, membuatnya menjadi bahagia. Ini fitrah munazzalah. Yang kedua adalah fitrah majbulah. Ini fitrah yang didesain oleh Allah, yang dimasukkan ke dalam jiwa kita. Kita ini made in-nya Allah, Pak. Bukan made in-nya Cina atau made in yang lain, tidak. Karena Allah adalah Al-Khaliq yang maha sempurna, maka di dalam jiwa kita Allah yang maha baik itu, kemudian jiwa kita juga punya fitrah. Fitrahnya adalah kebaikan. Fitrahnya adalah kebaikan. Jadi antara fitrah munazzalah yang berupa syariat Allah Islam dengan fitrah majbulah yang Allah tanamkan ke dalam diri kita. Kok ketemu? Jadi ini sudah munazzalahnya sesuai dengan fitrah, majbulahnya kita yang Allah tanamkan ke dalam diri kita itu juga sesuai dengan fitrah kita. Lalu apa isinya fitrah kita? Ada 8 macam isi fitrah di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita itu suci, Pak. Meskipun ada seorang anak yang terlahir dari hubungan suami istri yang terlarang oleh agama, dalam pengertian zina, naudzubillah min dzalik, anak itu tidak berdosa. Yang dosa siapa? Bapak ibunya. Dengan demikian tidak ada konsep dosa dosa turunan dan yang lain-lain, tidak ada. Suci, Pak. Bersih. Yang kedua, isi dari fitrah majbulah yang Allah tanamkan kepada diri kita itu adalah senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mungkin sering memperhatikan tanaman atau bunga itu mengikuti apa? Sinar matahari. Begitu pula kita itu ingin dekat dengan Allah, ingin tunduk kepada Allah. Jangankan manusia, bahkan
makhluk-makhluk yang lain pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fitrah kita itu suka melakukan kebaikan. Dan kalau melakukan sesuatu yang bersifat dosa, itu gundah gulana. Jadi orang itu kalau melakukan kebaikan itu hatinya ayam, Pak. Sakinah mutmainnah. Sementara kalau orang melakukan dosa, itu gundah gulana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ismu ma haka fi nafsik wa karahta ayyatali'a alaihi nas. Dosa, kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu haka membuat daging dan khawatir kalau ada orang yang melihat. Jenengan lihat kemarin di TV ada seorang dirjen ya gara-gara urusan minyak goreng. Masya Allah, Indonesia ini produsen minyak goreng terbesar tapi mintanya mahal-mahal. Itu kan ditangkap oleh Kejagung. Apa yang dia lakukan? Ditutupi lah. Karena dia dalam tanda kutip merasa melakukan dosa. Tidak ada orang yang melakukan dosa kemudian malah bangga, tidak ada. Kecuali kalau pelakunya dosa dalam psikologi disebut dengan psikopat. Sebaliknya kalau kita manusia-manusia ini, kita ini kalau melakukan kebaikan akan bahagia. Ada sebuah penelitian di India. 2 sampel yang diambil kira-kira jumlahnya sekitar 50-an. 150-an orang. Yang satu diberi uang 500 rupiah, kelompok yang kedua diberi uang 500 rupiah. Kelompok yang pertama 500 rupiah itu digunakan untuk berfoya-foya, beli HP, beli pakaian baru buat lebaran, dan beli yang lain. Kelompok yang kedua, sebagian dari 500 rupiah itu diinfakkan untuk panti asuhan. Dari 2 kelompok ini, mana yang bahagia, Pak? Apakah kelompok pertama yang berfoya-foya, beli HP, menghabiskan uang 500 rupiah dan yang lain-lain? Tidak. Ternyata kelompok yang kedua inilah yang lebih berbahagia, yang menemukan makna hidup dengan cara berbagi. Kita ini Bapak Ibu hadirin yang terhormat punya fitrah senang kalau melakukan kebaikan, bahagia kalau bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang lain. Gundah gulana kalau kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang lain. Ini fitrah majbulah kita. Karena itulah hadirin yang terhormat, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia dalam kondisi yang paling bagus di antara makhluk-makhluk Allah. Apa makna paling bagus itu? 1, fisik kita berdiri tegak.
Tidak ada makhluk Allah yang fisiknya tegak kayak kita, kayak manusia. Hewan ada yang melata, harimau juga seperti itu dan lain-lain. Jiwa kita juga jiwa fitrah, kata Ar-Raghib Al-Asbahani. Akal kita juga akal sehat, ruh kita juga ruh yang mengajak kepada kebaikan. Minallah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam surat yang lain Allah berfirman, wa laqad karramna bani Adam wa hamalna bunyatahum fil barri wal bahri. Dan sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam, dan kami membawa mereka di lautan dan di daratan. Bapak Ibu hadirin yang berhormat, di dalam Al-Quran itu untuk menyebut manusia menggunakan 4 kalimat. Yang pertama adalah bashar, manusia. Bashar itu artinya kulit kasar. Jadi manusia secara fisik bashar. Fisik kita nuwun sewu kalah dengan yang lain. Mata kita terbatas. Kalau tidak ada cahaya tidak bisa melihat. Berbeda dengan kucing. Kucing itu bisa melihat meskipun gelap. Kemampuan berlari kita itu jauh kalah dengan kuda atau yang lain. Kita bashar. Kalau tidak ada manusia secara fisik, ya hilang sudah. Tidak ada manusia, mati berarti dia. Wafat. Yang kedua disebut dengan al-insan. Insan itu dimensi fisik dan dimensi non fisiknya manusia. Insan. Ia punya kulit kasar, ia punya rohani, punya nafas dan yang lain-lain. Bahkan ada yang berpendapat insan ini adalah manusia paripurna, insan kamil, manusia yang sempurna. Yang ketiga digunakan oleh Al-Quran lafaz anas, qul a'udzu birabbin nas. Anas, manusia juga, tetapi dalam pengertian manusia secara sosial, kumpul dengan orang lain, jumlahnya banyak, itu anas. Yang keempat tadi yang saya baca, Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Kita bukan anak cucunya primata, ketak dan lain-lain, sebagaimana yang disadarkan oleh Charles Darwin. Kita ini anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Wa laqad karramna bani Adam. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kalau manusia sudah fitrah semacam itu, kenapa harus ada tazkiyatun nafas? Kenapa jiwanya harus disucikan? Kenapa? Karena kita manusia itu seringkali terkadang atau kadang-kadang melupakan fitrah kita. Fitrah kita mengajak kepada kebaikan, tetapi nafsu kita turuti. Fitrah kita mengajak menyembah dan tunduk kepada Allah, tetapi kita melupakannya. Inna kunna an hadza ghafilin.
dari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lali. Yang kedua, kita manusia itu kadang-kadang berbuat zalim dan berbuat bodoh. Akal dan jiwanya tidak digunakan. Kisah ini bisa kita perhatikan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Coba, Adam sudah diberi oleh Allah kenikmatan surga yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan sebuah kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu, kata Rasulullah, tidak pernah ada mata yang melihat, tidak ada kenikmatannya yang pernah terdengar di telinga kita, dan tidak pernah kenikmatannya terlintas di dalam kita. Luar biasa. Tetapi waswas syaitan, Adam dibujuk rayu oleh setan. Wahai Adam, ini loh, ada syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini loh, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal, dan kekayaan kekuasaanmu tidak akan pernah hancur. Manusia kita ini, Pak, ingin kekal, Pak, ingin kekal, ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup selama-lamanya, kepingin hidup selama-lamanya. Dengan Birsoni, ada seorang namanya Elon Musk, pemilik Tesla. Tesla itu mobil listrik yang harganya 3-5 M-an. Itu ingin bagaimana secara genetik dia tidak mati. Kita itu manusia ingin hidup selama-lamanya, ya Allah, fisiknya sehat dan yang lain-lain. Ada usaha yang sama. Padahal karena gara-gara Nabi Adam ingin khuldi, ingin buah keabadian dan kekayaan kekuasaan yang tidak pernah hancur, ia kemudian diturunkan oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan oleh Allah, ketemu dengan Ibu Hawa di namanya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Adam menyesali apa yang ia telah melakukan, kezaliman yang ia lakukan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ada lantunan doa yang dilakukan oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Adam ketika dia menyadari bahwa dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal manusia, bahwa kita ini kadang-kala berbuat zalim dan berbuat bodoh, disebutkan pula di dalam Al-Quran ketika Allah menawarkan amanah untuk beragama kepada langit dan bumi. Fa'abawna wa asfahna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Zaluman itu ikut wazan mubalaghah, artinya sangat. Kita manusia itu, kata Allah, zaluman, sangat berbuat zalim, jahulan, dan sangat bodoh.
Barangkali ada yang bertanya, wah, kalau Nabi Adam tidak berbuat zalim, mungkin hidup kita enak di surga. Mungkin. Tetapi seorang filosof muslim namanya Muhammad Iqbal berkata demikian. Manusia itu kalau tidak melakukan kesalahan itu bukan manusia. Kalau ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, itu derajatnya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena itu kalau ada manusia salah, berbuat zalim kepada dirinya ataupun berbuat zalim kepada orang lain, tugas kita sebagai manusia adalah mengingatkannya, tidak boleh mencaci makinya. Oh, anak setan. Oh, bapak titik-titik. Oh, ibunya makhluk. Begeng-geng. Tahu bilang. Tidak boleh. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW memerintahkan merajam orang yang melakukan zina. Nabi bilang jangan dicaci maki, tidak boleh dicela. Biarkan hukum yang menghukumnya, tetapi tidak boleh dicaci maki dan yang lain-lain. Karena kalau kita mencaci maki orang yang berbuat zalim, sesungguhnya kita membantu setan. Setan malah tepuk tangan, sawennya luar biasa. Sawennya luar biasa. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu manusiawi, tidak boleh dicaci maki dan yang lain-lain. Biarlah hukum yang menghukum. Begitu pula kewajiban kita adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberi nasihat di dalam kebaikan kebenaran dan saling memberi nasihat di dalam kesabaran. Tawasau ikut wazan tinggal bermakna musyarakah, artinya kesalingan. Bisa jadi kita mendapatkan nasihat dari orang lain, meskipun kita guru atau yang lainnya. Bisa jadi pula kita memberi nasihat kepada orang lain. Tujuannya adalah kebaikan. Hadirin jamaah pengajian Fajar Imani yang terhormat. Dengan demikian, karena kita lalai, kita cenderung kadang-kadang melakukan kezaliman dan yang lain-lain. Di samping itu, karena kezaliman yang kita lakukan membuat di dalam diri kita ada 3 nafs. Yang pertama adalah an-nafs al-ammarah, nafsu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Karena sudah bergelimpangan dengan dosa, karena bergelimpangan dengan kezaliman, sehingga jiwa ini mengajak kepada sesuatu yang buruk. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia sudah bebas dari penjara, dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi illa nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Saya tidak akan melepaskan jiwa saya, membebaskan jiwa saya, karena jiwa itu ada yang ammaratun bisu, yang mengajak kepada keburukan, yang mendorong orang kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang kita ketahui Nabi Yusuf itu nabi yang luar biasa. Digoda perempuan datu mansibin wa jamalin, perempuan yang punya kedudukan dan ayunya luar biasa. Tidak tertarik sama sekali. Tidak tertarik sama sekali. Siti Zulaikha, pembesarnya Fir'aun, tidak tertarik sama sekali. Lah kita ini seharusnya dan wajib untuk bercermin kepada, dalam hal ini bercermin kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Godaan apapun kita tidak terpesona. Meskipun perempuan cowok, meskipun dia punya kedudukan, kita tidak terperdaya. Yang kedua, an-nafs al-lawwamah, jiwa yang menyesal karena berbuat dosa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita itu kalau melakukan kezaliman akan membuat kita hati dan gundah gulana. Tidak bisa tidur, makan pun tidak enak dan lain-lain. Menyesal. An-nafs al-lawwamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa ini kemudian ditandai dengan doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian jiwa yang ketiga, ini jiwa yang dipanggil oleh Allah dengan begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jiwa ini jiwa yang tenang, damai, adem. Kenapa adem? Karena dia tidak melawan fitrahnya, karena dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, karena itu ada 3 jiwa yang bersemayam di dalam diri kita akibat perbuatan kita, maka perintahnya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu berasal dari kata zakat, mensucikan. Zakat itu artinya mensucikan. Ada pula maknanya tumbuh, nama, tumbuh. Jadi jiwa kita tuh bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau bahasanya seorang psikolog humanisme namanya bisa aktualisasi diri jiwa. Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu seorang psikolog yang membuat piramida kebutuhan manusia. Apa kebutuhan yang paling mendasar kita, yang paling rendah? Makan minum. Makan minum itu kebutuhan yang paling rendah. Biologis. Itu kebutuhan yang paling rendah. Paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri, namanya piramida kebutuhan manusia. Makan, minum itu paling rendah. Tapi kenapa kita itu kalau makan sudah tidak ingat, bal kediban, kedine sak bantal di hutan. Meskipun besarnya satu bantal kadang-kadang masuk kan. Jangankan bantal, semen kadang-kadang masuk. Wesi masuk kan. Aspal itu kadang-kadang masuk kan. Minyak goreng ini nggak masuk kan. Dan itu kan kedine sak bantal tetap di hutan. Ukuran perut kita itu kecil, tapi aspal, bantal dan lain-lain bisa masuk. Ya itu kebutuhan biologis yang paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri.
aktualisasi diri. Apalagi kalau kita sudah tua, mungkin kebutuhan makan kita, biologis kita sudah mulai berkurang. Kalau tua-tua kok makin banyak makan itu bahaya itu. Asam urat, kemudian diabetes, walalihi, wasokbian semakin datang, apalagi doyan makan. Jadi semakin lama kebutuhan fisiologis yang paling rendah dari kata Abraham Maslow, seorang psikolog, itu akan kita hilangkan. Yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, termasuk juga kebutuhan aman, dicintai, mencintai, menghargai, dan lain-lain. Ya itu kita klop ya antara Islam dengan ilmu psikologi, terutama psikologinya humanistik yang bersifat kemanusiaan. Jadi kita bisa mengembangkan jiwa kita itu bisa kita kembangkan kepada sesuatu yang baik sesuai dengan fitrah kita. Qad aflaha man zakka. Sebaliknya wa qad khaba man dassa. Kalau kita mengotorinya, itu kita khaba, kita binasa, hidup kita sempit dan yang lain-lain. Apa itu dasa? Dasa itu kalau dalam kamus Lisanul Arab itu akhfa, menyembunyikan, mengubur. Jadi sudah baik jiwa kita, kemudian kita timbul, kita tidak mengakuinya. Mengajak kepada kebaikan, kita timbul, kita hilangkan dia. Dasar bukan sekedar mengotornya, tapi potensi kebaikan dalam jiwa kita timbul, kita hilangkan, kita musnahkan dalam rangka memperturut hawa nafsu kita. Kemudian bagaimana proses tazkiyatun nafs? Dalam berbagai literatur tasawuf ada 3 namanya takhalli. Takhalli itu melepaskan diri, mengosongkan diri. Mengosongkan diri, kosong. Dari apa? Dari segala keburukan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Bukankah ketika kita doa iftitah Allahumma nakini min khataya, bersih, dikosongkan. Nah, proses mengosongkan ini harus dimulai dari muhasabah, evaluasi kepada diri kita sendiri. Oh, bagaimana sikap saya kepada Allah, ibadah saya? Bagaimana akhlak saya? Apakah ada ucapan saya yang menyakiti orang lain? Bagaimana perhatian saya kepada anak-anak? Apakah memperhatikan ataukah suka HP-an? Dan yang lain. Muhasabah. Kemudian setelah muhasabah, kita mujahadah, sungguh-sungguh. Bagaimana kemudian sesuatu yang buruk dalam diri kita itu hilang. Kosong. Setelah diri kita kosong, maka yang kedua adalah takhalli, menghiasi diri kita. Riyadhah, latihan menghiasi diri kita dengan cara akhlak yang mulia, dengan ibadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah tajalli. Tajalli itu tampak, menyadari bahwa Allah itu ngawasi kita, sadar. Dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh aja,
tajalli yang paling pas itu selain contohnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah Umar ibn Khattab dan seorang budak pengembala kambing. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Ramadan semacam ini, Umar bin Khattab itu suka apa ya? Kalau sekarang apa? Keluyuran. Belusukan ke kota-kota, ke pojok-pojok kota dan menemui, ternyata dia ketemu dengan seorang budak penggembala kambing. Ribuan kambing yang ia gembalakan. Umar bin Khattab bilang, bolehkah kambingnya saya beli? 1 atau 2 saja. Budak tadi bilang, wahai rajul, wahai orang laki-laki, ini kambing milik tuan saya. Umar bin Khattab ngejar terus ini. Bukankah kambingnya berjumlah ribuan? Bagaimana kalau saya beli 1 atau 2 saja? Mungkin tuan pemilik kambing tidak akan tahu. Lumayan uang dari kamu menjual kambing bisa buat mudik, bisa buat baju lebaran. Apa jawab budak tadi? Fa'ainallah, maka di manakah Allah, maka di manakah Allah. Mungkin tuan pemilik kambing itu tidak tahu, tetapi Allah, kata budak tadi, pasti akan mengetahui segala perbuatan yang telah saya lakukan, termasuk menjual kambing ini. Inilah yang disebut dengan tajalli tampak. Sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi perbuatan kita. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tazkiyatun nafas selain karena kita usahakan ikhtiar kita, juga karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar jiwa kita menjadi suci. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku, kata baginda Rasulullah SAW, ketakwaannya, dan sucikanlah, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang paling terbaik mensucikannya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjut kembalikan kepada Pak Khalid. Mohon. Terima kasih Ustaz Muhammad Khairul Najib. Banyak hal yang mungkin mau ditanyakan kalau kita kupas secara mendalam, bahwa Rasulullah juga pernah mengatakan tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hina. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu berpotensi berbuat salah atau tidak. Kalau tidak ada manusia yang tidak salah atau tidak, maka Allah tidak menurunkan agama. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, Allah menurunkan Rasul untuk meluruskan fitrah manusia. Maka ketika Lebaran itu ada 2 istilah Pak Najib. Idul Fitri itu 2 makna. Id kembali, Fitri itu berbuka. Artinya tanggal 2 itu hari Senin. Ada yang milih tanggal 3. Tanggal 2 itu
bingung, aku model tanggal loro atau tanggal 3. Nah, orang yang suka model pilih tanggal loro. Tak masalah, tapi sementing wis poso 29 dino. Nah, orang yang berkeyakinan seperti itu adalah kebimbangan dalam rangka mencari kebenaran. Nah, yang kita kemudian Idul Fitri itu betul adalah kembali ke fitrah yang tadi kita kaji ini, bahwa berbagai ikhtiar di bulan puasa untuk meningkatkan kualitas diri itu, manusia mencoba untuk tajunat di 10 terakhir itu. Banyak orang-orang yang ikhtiar dalam rangka meminta maaf kepada Allah betapa banyak salahnya manusia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Baik, kita buka pertanyaan 2 orang. Wah, ini sudah siap sejak dari rumah Pak ya. Monggo, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boy Haji, saya Pak Boy Haji Kertoso mau tanya, ya maaf, saya ini seorang pendidik, saya harus menguasai pertanyaan anak-anak kecil yang kadang saya sendiri juga susah menjawabnya. Pertanyaannya, Pak, bulan puasa katanya setan itu dibelenggu. Pak, kenapa masih banyak kejahatan? Yang kedua, Pak, sebenarnya kita berbuat jahat itu karena setan atau karena nafsu? Pertanyaan yang ketiga, Pak, bagaimana supaya kita punya daya tahan untuk tidak berbuat kejahatan? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mulyadi dan hadirin, kenapa masih banyak kejahatan di bulan suci Ramadan? Kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu bisa berawal dari 2 hal. Ada faktor eksternalnya, juga ada faktor internalnya. Orang itu bisa berbuat jahat karena jiwanya yang amal, amal. Kemudian orang juga bisa berbuat jahat karena diiming-imingi oleh setan. Setan itu artinya ba'uda anil khair, jauh dari kebaikan. Jadi tujuannya yang ngajak orang kepada keburukan dan kejahatan. Bagaimana kejahatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan di bulan suci Ramadan? Apakah setannya tidak dibelenggu? Ada 2 makna. Apakah makna belenggu itu adalah makna hakiki, makna yang sesungguhnya, berarti setan semuanya dibelenggu, tidak ada setan? Apakah maknanya makna majazi, kiasan, bahwa ketika bulan suci Ramadan itu kebaikan itu banyak, sehingga persis seperti setan dibelenggu, persis seperti setan dibelenggu. Jadi Pak, kalau kita berbuat zalim, jangan nyalakan setannya, Pak. Jangan nyalakan setannya, karena kita punya potensi semacam itu, sebagaimana an-nafs ammar, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kemudian bagaimana agar bisa konsisten istiqomah di dalam kebaikan? Wah, ini pertanyaannya luar biasa, butuh beberapa jam untuk jawabannya. Istiqomah itu Masya Allah, satu kalimat yang luar biasa,
untuk diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita konsisten dalam kebaikan, Pak, maka ada banyak cara yang dilakukan. Ada yang orang itu dawamul wudu, wudunya dijaga, kentur wudu, kentur wudu, kentur wudu. Ini ada yang korektor semacam itu, atau kumpulan sufi semacam itu, kentur agar istiqomah. Ada pula yang dawamul dzikir, ingat kepada Allah sambil nyapu subhanallah, alhamdulillah, dan yang lain-lain. Ada yang dawamu tilawatul Quran, terus menerus di dalam membaca Al-Quran, ini kemana-mana Al-Quran dibawa. Ada pula yang dawamu sholat, yaitu menjaga sholatnya, anil fakhsya wal munkar. Tidak mudah memang, tetapi insya Allah ini tidak mustahil dilakukan. Dawam, kita membiasakan riyadhah, melatih diri kita agar senantiasa dawam atau istiqomah, konsisten menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Termasuk pula Bapak Ibu hal ini dengan siapa kita berteman. Nah, kalau dengan orang baik, insya Allah energi positif itu ada. Energi positif itu. Energi positif akan tertular kepada kita. Nah, kalau dengan orang yang tidak baik, bisa jadi energi keburukan itu menular kepada kita. Itu Pak Boyadi, mohon maaf bila kurang berkenan dengan apa yang sudah saya jawab dari pertanyaan Panjenengan semua. Sami-sami Pak Boyadi. Satu lagi ibu-ibu. Halo ibu-ibu, sudah paham ya? Ada tanya? Baik. Tidak ada itu dia. Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Bro dari Tosono. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan ya serupa dengan Bu Mulyadi. Akan tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali ya, karena hari ini Ustadz Erolati sudah menyampaikan sedemikian banyak materi yang kalau sekarang dibahasakan semuanya daging gitu ya. Semuanya daging. Jadi bersyukur sekali ya bisa hadir di majelis hari ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menjalani hidup ini tetap stabil ya, tetap stabil ya, tadi ditanyakan ya, istiqomah ya, tetap stabil, memiliki jiwa yang bersih, yaitu apa? Qanaah ya, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian selalu bisa bersyukur dan lain-lain gitu ya. Kemudian sedangkan di luar sana banyak sekali iming-iming yang berseliweran ya, tentang entah itu ya keindahan dunia ya, kekayaan, kemudian popularitas dan lain-lain ya. Itu yang terus didengungkan di sekeliling kita ya. Apakah cukup dengan kita terus menjaga wudu atau kemudian terus membaca Al-Quran, atau mungkin ada tanaman yang baik, atau mungkin ada yang lain yang bisa kita lakukan sehingga tetap stabil gitu Ustaz ya. Karena jadi godaannya banyak sekali, dan bahkan kalau kita saksikan orang-orang di sekeliling kita kadang yang tadinya baik-baik saja, tapi ketika kemudian menjadi populer atau kemudian menjadi apa? Menjadi orang miliarder gitu ya, kemudian berubah ya. Nah itu bagaimana supaya kita semua ini bisa tetap stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Al-Qudro. Bapak Ibu hadirin yang terhormat,
perjalanan kita kepada Allah itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang panjang. Di tengah perjalanan itu kadangkala ada duri, kona, kotoran dan yang lain-lain yang mengikuti kepada kita. Ada cobaan dan ada halangan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah internalisasi diri kita. Kita punya sikap atau pemahaman terhadap diri kita, siapa sih sesungguhnya kita itu, dan kita akan mau kemana. Sekaligus kita jangan punya slogan mikir carry. Yang penting dilakukan mikir carry. Jangan. Kenapa demikian? Karena segala perbuatan dan akhlak yang kita miliki itu punya konsekuensinya. Al-Quran menyebutkan di dalamnya wahadainahu najdain. Apa itu najdain? Kalau di dalam terjemahan Al-Quran mungkin dua jalan. Tetapi kalau dalam kamus najdain itu gurun yang luas, yang menanjak. Gurun yang luas, yang menanjak kita. Sudah gurunnya luas, panas menanjak. Kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu sebagaimana kita mendaki gurun yang luas dan tinggi. Orang itu kalau mau beribadah kepada Allah butuh dana, butuh usaha. Haji sekarang 39, sekian juta. Butuh usaha. Kita yang sedang berpuasa itu juga butuh usaha. Lembut. Padahal kepingin es kopior, kepingin tahu goreng, itu butuh usaha. Lalu, apakah keburukan yang dilakukan manusia tidak butuh usaha? Butuh. Korupsi itu butuh usaha. Minuman khamr itu butuh usaha. Zina itu juga butuh duit. Sama. Tapi hasilnya yang berbeda. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita akan bahagia, tenang. Kalau keburukan yang kita lakukan, itu akan membuat hati kita gundah gulana. Barangkali dengan internalisasi semacam itu, pemahaman semacam itu, kita akan bisa istiqomah di dalamnya. Tentu pula istiqomah ini harus kita munajatkan kepada Allah, kita permohonkan kepada Allah. Karena ada bagian dari apa yang kita lakukan itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita beriman kepada Allah, memeluk agama Islam itu adalah bagian dari rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu hadirin semua. Mudah-mudahan Ramadan, puasa yang kita lakukan, iktikaf yang kita lakukan, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan membuat kita aflah, bahagia, senang, kemudian kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah berupa surganya kelak di yaumil qiyamah. Saya berdoa, marilah kita akhiri ngaji bareng ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi liwajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal mauta 'ala al-iman wal islam wal mauta 'ala al-iman wal islam wal mauta 'ala al-iman wal islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Aiman Najib. Tadi yang sampaikan tazkiyatun nafs sebagai pencerahan kita. Jangan lupa bahwa Allah mengingatkan pada kita di dalam Quran surat Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, bila kita terlanjur berbuat kesalahan, apakah kepada Allah atau kepada orang, fahishatan dzakarullah, hendaklah ingat kepada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampuni kecuali Allah. Wa la yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'malun, dan berhenti dari perbuatan keji dan zalim. Hadis juga menjelaskan agar kita senantiasa melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan menutup dari kesalahan itu. Hadirin rahimakumullah, akhir dengan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.